Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini Pak Didik akan memberikan video pembahasan soal uji pengetahuan PPG tahun 2023 untuk mata pelajaran IPA jenjang SMP profesional. Oke, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar bagian tumbuhan Mimosa pudica. Jika seorang siswa memberi sentuhan atau tekanan pada bagian yang ditunjuk anak panah, maka yang terjadi adalah, untuk tumbuhan Mimosa pudica atau dikenal dengan istilah putri malu, dengan istilah putri malu. Di sini memiliki gerakan unik ya, di mana daun-daunnya akan menutup secara cepat jika disentuh atau diberi tekanan. Proses ini ya melibatkan namanya tekanan turgor. Ya, melibatkan tekanan turgor dalam sel yang terletak pada tulang daun. Ketika daun itu disentuh, maka ada perubahan konsentrasi ion-ion dalam sel yang menyebabkan air keluar dari sel dan daun menjadi kendor. Hal inilah yang menyebabkan daun akhirnya menutup. Tetapi setelah itu beberapa saat kemudian daun itu akan kembali membuka. Berarti dari sini jika diberi sentuhan atau tekanan akibat pengaruh tekanan turgor di sini, maka daun akan menutup. Sedangkan tangkai daun tidak menutup. Berarti yang A. Perhatikan gambar bunga di atas. Jika diperhatikan, bunga tersebut mekar pada saat terkena cahaya matahari dan menguncup pada saat tidak ada cahaya matahari. Gerakan bunga tersebut adalah, sebelum saya jelaskan lebih detail masing-masing pengertian dari jenis gerak ini, ada kata kunci di sini yang menyebabkan sebenarnya kita bisa langsung menjawab, yaitu ada kata cahaya matahari di sini. Ya, cahaya matahari menyebabkan mekar. Ya, tapi di sini cahaya mataharinya tidak mempengaruhi arah datangnya rangsang tersebut ya. Jadi mekar gitu aja. Yang tidak terkena sinar matahari akan menguncup. Jadi kata kuncinya adalah di cahaya matahari. Maka bisa disimpulkan otomatis gerakan ini adalah fotonasti. Oke ya, foto karena cahaya matahari. Tapi saya jelaskan lebih detail di sini. Ada 5 di situ, ada niktinasti, ada fotonasti, tikmonasti, seismonasti, dan termonasti. Nikti di sini dipengaruhi oleh perubahan cahaya, ya, khususnya siklus harian siang dan malam. Contohnya ada bunga dandelion. Ada juga fotonasti. Nah, fotonasti di sini gerakan yang dipicu oleh cahaya tanpa mengikuti arah cahaya. Organ tumbuhan bergerak berdasarkan intensitas. Jadi kalau terkena mekar, yang tidak terkena menguncup saja. Di situ ya. Contohnya bunga marigold ya. Tikmonasti itu karena sentuhan seperti yang soal sebelumnya yaitu Mimosa pudica tadi. Ada seismonasti, ini karena diinduksi oleh getaran atau guncangan. Contohnya adalah daun Venus flytrap di situ. Dan yang terakhir adalah termonasti, termo itu suhu. Jadi karena perubahan suhu seperti bunga bangkai yang menghasilkan bau busuk dan mekar saat malam hari yang berpotensi menarik serangga penyerbuk ya, terutama ketika suhu malam mengalami kenaikan. Oke, berarti dari sini yang tepat adalah fotonasti. Oke ya. Berikutnya, perhatikan kelompok hewan dalam gambar berikut ini. Siswa mengalami kesulitan mana yang termasuk serangga selain jumlah pasang kakinya yang seharusnya menjadi perhatian Anda saat mengamati kesamaan dan perbedaan hewan dalam gambar tersebut, sehingga ditemukan satu dasar pengelompokan secara dikotomi. Oke, langsung saja saya jelaskan. Keempat hewan ini
dibedakan berdasarkan cara makan dan tipe mulutnya. Coba kita lihat belalang di nomor 2 itu memiliki tipe mulut penggigit ya yang cocok untuk makanan tumbuhan. Kupu-kupu nomor 1 itu memiliki mulut penjilat. Ya, di sini kalau manusia berbahaya ini kalau mulut penjilat ya. Tetapi kalau kupu-kupu di sini bermanfaat ternyata menghisap nektar ya dari bunga. Yang semut ya gambar nomor 3 memiliki mulut menggigit juga ya. Yang keempat laba-laba memiliki tipe mulut berbentuk seperti kait yang digunakan untuk menangkap dan mencerna mangsanya. Oke, berarti yang tepat adalah cara makan dan tipe mulutnya. Berarti yang E. Berikutnya, untuk menjaga keseimbangan dalam metabolisme tubuh, nefron ya, di sini menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan ya, nefron pada ginjal. Menyerap kembali berarti proses adalah reabsorpsi ya. Nah, reabsorpsi di sini terjadi pada bagian nefron, salah satunya di situ adalah tubulus proksimal ya, tubulus proksimal. Di mana berperan dalam menyerap kembali zat-zat penting ya. Di situ dari filtrat ginjal kembali ke dalam darah. Tujuannya apa di situ reabsorpsi ini? Tujuannya adalah menjaga keseimbangan elektrolit ya, menjaga keseimbangan elektrolit dan nutrisi ya. Dan nutrisi dalam tubuh. Nah, apa yang direabsorpsi yang diserap kembali yaitu senyawa glukosa, ion sodium atau ion natrium dan ion klorida. Berarti yang tepat adalah yang C. Untuk nomor 5 ada morfin dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya karena jika disalahgunakan dapat menyebabkan kematian. Cara kerja narkoba tersebut adalah menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional. Oke ya. Di sini kata kuncinya adalah menekan dan mengurangi aktivitas fungsional. Psikotropika berdasarkan efek kerjanya terhadap sistem saraf pusat dibedakan menjadi 3. Ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Di sini cukup memperhatikan kata kuncinya saja, kita bisa menyelesaikan soal itu. Kalau stimulan, ini ciri-cirinya ada kata-kata meningkatkan. Ya. Kalau depresan, itu biasanya kata kuncinya mengurangi. Ya. Mengurangi. Atau bisa juga menekan. Untuk halusinogen, ini halusinasi. Ya. Atau mengubah persepsi. Oke ya. Berarti dari sini kita sudah bisa menjawab bahwa dari kata kunci tersebut kita sudah bisa menjawab bahwa morfin dan heroin tergolong depresan. Oke ya. Tapi kita jelaskan di sini. Efek pada sistem saraf pusat dan perilaku manusia akibat mengkonsumsi narkoba. Yang pertama stimulan. Nah, coba di sini merangsang sistem saraf pusat meningkatkan. Nah, kata kuncinya di sini meningkatkan. Efek peningkatan energi ya. Meningkatkan denyut jantung ya. Contohnya kokain, amfetamin, kafein dan seterusnya. Depresan di sini menekan ya, menenangkan ya, meredakan, memperlambat. Nah, di sini contohnya alkohol dan seterusnya. Halusinogen, kata-kata persepsi, mengubah persepsi, ada kata halusinasi. Contohnya seperti ekstasi dan seterusnya. Oke ya, berarti yang tepat adalah depresan. Oke. Untuk nomor 6, 3 lampu identik disusun seperti gambar dan dihubungkan dengan baterai. Sehingga ketika lampu menyala, jika lampu R1 putus maka R2 dan R3 tetap menyala. Perbandingan daya, ya, daya berarti P di sini
lampu R3 sebelum lampu R1 putus dan sesudah R1 putus. Oke. Di sini berarti ini R1, yang ini R3 ya, ini R2. Di mana identik, berarti R1 nanti sama dengan R2 sama dengan R3, yaitu saya misalkan R. Nah, di mana di situ yang dicari adalah hubungannya dengan daya. Berarti daya nanti P ya sama dengan I kuadrat bisa kali R bisa di situ ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama ketika R1 belum putus. Ketika R1 belum putus ya. Ketika R1 belum putus, berarti kita selesaikan dulu R1 sama R2 yang disusun secara paralel. Maka nanti 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Yaitu sama dengan 1/R ditambah 1/R. Berarti nanti 1/Rp sama dengan 2/R. Sehingga dapat disimpulkan Rp-nya sama dengan R/2. Nah, kemudian kita seri dengan R3, berarti R total yang pertama sama dengan Rp tadi paralel dijumlah dengan R3, yaitu sama dengan R/2 ditambah R. Hasilnya adalah 3/2R. Oke, dari sini bisa kita hitung untuk nilai dayanya, bahwa daya sama dengan P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, I itu adalah V/R. Ya, kuadrat dikali R. Berarti P sama dengan V, R-nya adalah 3/2R kuadrat dikali R. Maka sama dengan V kuadrat dikali R per 9/4R kuadrat. Oke, dari sini R-nya bisa kita coret-coret ya. R-nya kita coret. Nah, di sini tinggal R saja sehingga nanti 4 ini kita naikkan, maka R-nya P-nya ya, daya yang pertama sama dengan di situ 4V kuadrat per 9R. Ini yang P1. Sekarang P2 kita hitung ketika R1 sudah putus ya. Ketika R1 putus. Ketika R1 putus berarti langsung bisa dihitung R1 putus berarti tinggal R2 dan R3 langsung kita jumlahkan. Berarti R totalnya ya, berarti nanti R totalnya R total 2 berarti tinggal R2 ditambah R3, yaitu R ditambah R sama dengan 2R. Nah, dari sini kita bisa menghitung daya. Oke, kita bisa menghitung daya bahwa P sama dengan I kuadrat kali R, di mana I sama dengan V/R ya. Berarti V/2R kuadrat dikali R, maka P-nya P2 sama dengan V kuadrat kali R per 4R kuadrat. Bisa kita coret-coret ya, bisa kita coret-coret bahwa tinggal R saja di bawah. R berarti V kuadrat per 4R. Nah, sekarang kita bandingkan yaitu P1 dengan P2, yaitu R1 yang belum putus dengan R1 putus. Berarti P1 dibanding P2, berarti 4V kuadrat per 9R, dibanding berarti dibagi, berarti saya kali saja, saya balik, berarti P2-nya 4R per V kuadrat. Oke, berarti dari sini bisa kita coret-coret langsung. Bisa kita coret-coret. Saya kasih warna yang berbeda. Maka ini V-nya bisa kita coret V kuadrat R kita. Oke, berarti langsung saja. Di sini saya batasi. Berarti P1 dibanding P2 sama dengan 4 kali 4, 16 dibagi 9. Berarti 16/9. Is oke. Berarti yang tepat adalah yang E. Grafik gerak mobil di jalan tol diberikan dalam gambar berikut. Ya, dilihat dari gambarnya,
Di sini kurvanya melengkung seperti ini, otomatis ini merupakan gerak lurus berubah beraturan ya, atau GLBB. Di mana yang pertama ketika T sama dengan 20, jaraknya atau X sama dengan 700 meter. Ketika T sama dengan 30, X-nya adalah 1500 meter. Karena di sini berhubungan dengan X atau jarak, maka rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke ya. Ini yang mendasari kita untuk mengerjakan soal ini. Oke. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama ketika T-nya 20. Oke, ketika T-nya 20, X-nya 700. Berarti langsung menggunakan rumus ini. Berarti 700 sama dengan V0 dikali T itu 20. Ditambah setengah kali A, T-nya 20 kuadrat. Berarti persamaan pertama 700 sama dengan 20 V0 ditambah 400 kali setengah berarti 200A. Oke, ini persamaan 1. Ya. Untuk persamaan 2, ya kita pakai yang 1500 ini. Ketika T 30 berarti 1500 sama dengan V0T, T-nya 30 ditambah setengah dikali A, T-nya 30 kuadrat. Berarti 1500 sama dengan 30 V0 ditambah 900 kali setengah berarti 450A. Ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang kita substitusi, kita eliminasi untuk persamaan 1 dan 2. Oke. Langsung berarti 700 sama dengan 20 V0 ditambah 200A. Yang kedua 1500 sama dengan 30 V0 ditambah 450A. Karena yang dicari adalah kecepatan awal V0, berarti di sini A kita hilangkan, 200 sama 450 supaya hilang. Yang atas saya kali 9, yang bawah saya kali 4. Sehingga nanti hasilnya adalah 1800 semuanya. It's okay, lanjut. Berarti kita lanjut di sini. 9 dikali 700 berarti 6300 sama dengan 180 V0 ditambah 1800A. 1500 dikali 4 berarti 6000 sama dengan 120 V0, 30 dikali 4 ya, ditambah 1800A. Oke, A-nya dihabisi. Oke, tinggal 300 sama dengan 60 V0. Berarti V0 sama dengan 300 dibagi 60. Hasilnya 5 meter per sekon. Oke, berarti yang B. Berikutnya untuk nomor 8 ya. Sebuah kelapa masanya 1,5 kg jatuh dari pohon yang tingginya 30 meter. Kecepatan benda saat 5 meter di atas tanah. Berarti yang ditanya adalah V2-nya. Ya, karena kelapa di atas berarti V1-nya nanti sama dengan 0 ya, karena diam di situ. Oke, kita gunakan hukum kekekalan energi di sini. Bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, bahwa EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Dikarenakan V1-nya sama dengan 0, ya, karena V1-nya sama dengan 0, otomatis di sini EK1-nya ya sama dengan 0 karena setengah MV kuadrat 0. Ini dari MGH. Ini setengah MV2 kuadrat yang ditanyakan nanti. Dan ini MGH. Karena ada M semuanya, berarti M-nya kita habisi, kita keluarkan. Berarti ini setengah V2 kuadrat ditambah ya, ditambah GH. Oke, M kita coret. Berarti tinggal G kali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah G kali H. It's okay. Nah, ini tinggal dimasukkan. Oke, lanjut. G-nya kita buat di situ
G-nya sama dengan 10 ya. Kalau tidak diketahui kita bulatkan saja. Saya tuliskan lagi bahwa GH sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH. Ya, berarti 10 ditambah dikali di sini ya, dikali G-nya tingginya yang pertama adalah 30 meter setengah V2 kuadrat ditambah 10, ketinggian yang kedua adalah 5 meter di atas tanah. Berarti 300 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 50. Berarti 300 dikurangi 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti 250 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti V2 kuadrat sama dengan 500. Berarti V2 sama dengan akar 500. Yaitu 10 akar 5. Oke. Yang tepat di sini adalah yang E. Nomor 9. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kertas suara dengan menggunakan lup berkekuatan 10 dioptri. Berarti di sini P-nya sama dengan 10 dioptri. Apabila orang itu memiliki titik dekat, ya, saya lambangkan SN, di sini adalah 30 cm, dan ingin memperoleh perbesaran anguler maksimum, maka kartu suara ditempatkan di depan lup pada jarak berapa? Berarti S-nya yang ditanyakan. Oke. Dari sini, agar menghasilkan perbesaran maksimum, ya, jadi agar dihasilkan perbesaran maksimum, maka bayangan nanti S aksen itu harus dijatuhkan pada titik terdekatnya. Berarti min SN. Berarti bayangannya nanti adalah min 30 cm untuk menghasilkan perbesaran maksimum. Lanjut di sini untuk kekuatan ya 10 dioptri, berarti P itu kan sama dengan 1/F, P-nya tadi 10 dioptri, di sini 100/F ya. Berarti ini 100/F, otomatis F-nya sama dengan 100/10, hasilnya 10 ya. Berarti titik fokusnya 10 cm. Langsung kita masukkan ke dalam persamaan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Di sini 1/S itu ditanyakan, S aksennya tadi kan min 30, berarti min ya. Min 1/S aksen sama dengan 1/F, berarti 1/10. S aksennya tadi sudah 30, berarti 1/S sama dengan, langsung aja 1/10 ditambah 1/S aksen, berarti 1/30. Ya, berarti 1/S sama dengan 30 per ini 3 ditambah 1. Ya, berarti dari sini 1/S sama dengan 4/30, berarti S-nya 30/4. Berarti S-nya 7,5 cm. Oke, ada di sini, berarti yang C. Berikutnya ada tabel menunjukkan laju metabolik untuk orang dewasa dengan massa rata-rata 65 kg. Seseorang yang bermassa 65 kg melakukan kegiatan rutin berlari pagi selama 1 jam per hari, maka perkiraan besarnya energi yang ditransformasikan untuk berlari selama 10 hari adalah, oke ya, energi ya, saya singkat W, di sini saya lambangkan W, itu kan P dikali T, daya dikali waktu. Nah, daya satuannya watt, di sini setara dengan laju metabolik. Yang kita gunakan yang berlari berarti yang 1150. Berarti W sama dengan di sini laju metabolik ya, laju metabolik dikali waktu. Berarti dari sini W-nya sama dengan 1150 dikalikan waktunya adalah 1 jam per hari, berarti 3600 detik. Maka energinya sekitar 4.140.000 joule. Ini energinya di dalam joule. Nah, sekarang kita hitung dalam kalori ya, karena yang diinginkan adalah dalam kalori, di mana 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, maka
Di sini energi dalam kalori adalah 4.140.000, kita kalikan 0,24. Di sini hasilnya adalah 993.600 kalori ya. Nah, di sini ini dalam 1 hari, yang diminta 10 hari ya. W 10 hari berarti 993.600 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 9.936.000 kalori. Karena di sini jawabannya saya lihat dalam kilokalori, berarti kita bagi 1000, hasilnya adalah 9.936 kilokalori. Oke, yang B ya. Demikian pembahasan untuk ya latihan soal yang berkaitan dengan uji pengetahuan PPG untuk mata pelajaran IPA jenjang SMP profesional. Oke, sobat Bapak Ibu guru profesional, di sini saya sediakan 3 soal kuis, bisa dijawab dan diletakkan pada kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan atau request video berikutnya juga bisa dituliskan pada kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Oke, kata terakhir dari saya di sini, guru yang bijak ialah mereka yang mengajar sesuai dengan apa yang siswa butuhkan, tidak semata-mata harus berdasarkan kurikulum yang kaku dan membelenggu. Oke, semoga sukses mengikuti ujian dan lulus dalam mengikuti PPG. Oke, terus belajar, semangat belajar, dan salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.